Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masih suasana Lebaran bagi yang merayakan. Selamat Lebaran dan saya mohon maaf lahir dan batin. Baik, selanjutnya kita masuk materi pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kita hari ini masuk materi ini tentang pertolongan pertama pada kecelakaan karena kita terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pertolongan pertama itu merupakan langkah awal langkah awal dan sangat penting yang diberikan kepada korban kecelakaan. Kecelakaan itu macam-macam ya. Kalau kita analogikan di sebuah tempat kerja, entah Anda kerja di mana nanti, di perusahaan, di pendidikan, di lapangan, di sosial. Nah, pada korban kecelakaan kerja, kecelakaan dimanapun, itu langkah awal merupakan langkah yang sangat penting sehingga tidak terjadi cedera yang serius. Ada 3 tujuan penting dalam memberikan pertolongan pertama ya. Yang pertama, menghentikan bahaya yang mengancam nyawa ya, menghentikan bahaya yang mengancam nyawa. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan terkait dengan misalnya mesin-mesin atau kendaraan, mesin produksi kendaraan, mesin bor, drilling, dan lain sebagainya, maka menghentikan bahaya tersebut dihindarkan ya dari bahaya tersebut supaya tidak mengancam nyawa. Kemudian yang kedua, menjaga agar korban selamat dari bahaya lebih lanjut ya, supaya tidak terjadi bahaya yang lebih lanjut dari korban kecelakaan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan pertolongan medis yang tepat ya. Jadi tidak asal-asalan dalam memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Nah, biasanya kalau Anda masuk di perusahaan itu mendapatkan pelatihan ini dulu sebelum Anda terjun ke lapangan, pelatihan K3 ya, plus LH kalau di perusahaan pertambangan itu plus lingkungan hidup. Jadi bagaimana kita tidak mencemari lingkungan. Oke. Peristiwa kecelakaan dapat menakutkan ya. Saya pernah sebelum saya pulang ke Jawa waktu itu sekitar tahun 2012 itu saya pernah melihat ya di tempat saya tuh korban kecelakaan fatality atau meninggal ya karena tertimpa pohon. Jadi ceritanya kami sedang membuka lahan baru untuk pertambangan, perluasan pertambangan ya. Ya, bulldozer ya, dozer yang besar itu merobohkan pohon-pohon ya, dibantu chainsaw dirobohkan. Waktu didorong dengan dozer, pohon itu belum tumbang, tapi setelah ditinggal, nah ada seorang yang sedang mengawasi pekerjaan di dekat pohon tersebut, terkena hempasan angin itu malah tumbang, akhirnya menimpa salah satu karyawan kami sehingga meninggal. Nah, itu termasuk peristiwa yang cukup menakutkan bagi kami, yang kami sangat hindari supaya tidak terjadi fatality. Dan di tempat kami waktu itu perusahaan tutup ya 2 hari untuk investigasi ya. Orang yang terluka mungkin menangis atau menjerit, pemandangan berdarah dapat menakutkan. Hal tersebut penting ya, yang Anda dapat lakukan yaitu bersikap tetap tenang. Jadi kalau terjadi peristiwa kecelakaan tersebut harus tetap bersikap tenang supaya tidak terjadi bisa terjadi kecelakaan berikutnya. Kalau nggak tenang malah terjadi kecelakaan berikutnya. Jadi Anda harus berpusat untuk menjaga agar orang yang tertimpa kecelakaan itu bisa diselamatkan ya, tetap tenang, percaya diri ya. Jadi Anda juga harus menguasai keterampilan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi ya. Jadi kalau di perusahaan manapun itu biasanya sebelum masuk ke lapangan itu diberikan pelatihan K3 ya, yang terkait dengan
bisnis perusahaan, tergantung bisnis perusahaannya. Kalau bisnis pembuatan sepatu atau bisnis pembuatan dakron, bisnis pembuatan itu macam-macam sistem K3-nya untuk menyelamatkan dari bahaya kecelakaan. Berikut ada 4 langkah yang penting untuk menolong korban kecelakaan. Ya, yang pertama, tanganlah segera kasus yang mengancam jiwa korban. Ya, kasus yang paling serius adalah pernafasan berhenti, jantung tidak berdenyut, pendarahan hebat, tercekik dan keracunan melalui mulut. Nah, ini biasanya yang paling cepat mengancam korban itu yang di area ini. Ya, kalau ada yang tenggelam, maka kepalanya dulu yang harus diangkat. Ya, pernafasan berhenti supaya nggak berhenti, jantung tidak berdenyut, kalau yang tenggelam di CPR itu ya, pendarahan hebat segera ditutup, tercekik dan keracunan melalui mulut air segera harus diselamatkan. Kemudian yang kedua, setelah Anda mencoba menangani kasus yang sangat mengancam jiwa atau memungkinkan terjadi fatality, yang kedua adalah mentelah seseorang untuk menelpon atau menghubungi, ya, mencari pertolongan. Yang paling dekat di perusahaan biasanya punya klinik, ya, ambulan perusahaan, ya. Nah, kemudian pada saat Anda menghubungi, berilah penjelasan yang lengkap, ya, pada petugas medis yang menerima atau yang menelpon Anda, yang Anda telepon, ya, mengenai lokasi dan tingkat cedera, ya. Lokasi yang tepat memudahkan untuk tim medis mencari tempat Anda, kemudian menjelaskan cedera yang dialami itu akan membantu tenaga medis untuk membawa alat-alat medis yang dibutuhkan. Yang ketiga, berikan perawatan kepada setiap korban kecelakaan yang terkena shock, ya. Keempat, salah luka-luka lain yang diderita korban yang mungkin membutuhkan pertolongan pertama, ya. Karena pertolongan pertama, jadi cek, ya, yang mana yang dibutuhkan untuk diberikan pertolongan. Nah, bantuan hidup dasar harus segera dilaksanakan oleh penolong apabila dalam penilaian dini penderita ditemukan salah satu dari masalah antara lain tersumbatnya jalan nafas tadi yang memungkinkan atau yang bisa mengakibatkan fatality, ya, tersumbatnya jalan nafas, tidak menemukan dana nafas, serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda nadi. Yang pertama, bantuan hidup dasar atau resusitasi, ya, jantung misalnya, ya. Pada berita di mana tidak ditemukan adanya pernafasan, maka harus dipastikan penolong memeriksa jalan nafas apakah terdapat benda asing ataupun terdapat lidah penderita yang menghalangi jalan nafas. Ini sering terjadi pada pemain bola, ya. Sering terjadi ada benturan, ya, benturan keras di lapangan, itu lidahnya itu menutup jalan nafas atau agak tertelan gitu. Itu sangat penting untuk segera diluruskan, diberikan jalan nafas supaya tidak terjadi fatality. Kalau itu terlambat, ya, maka ya sudah, biasanya itu akan fatality, ya. Tekniknya, ya, teknik angkat dagu tekan dahi, ya. Jadi seperti gambar itu, ya, coba diangkat dagunya, dahinya ditekan. Nah, ini diberikan pada penderita yang tidak mengalami cedera kepala, ya. Jadi kepala tidak cedera, leher maupun tulang belakang tidak terjadi cedera. Nah, ini diberikan teknik ini. Kemudian teknik jaw thrust maneuver, ya, mendorong rahang bawah. Ini contohnya gambar yang lebih jelas seperti itu, ya, diangkat gitu, ya, mendorong rahang bawah. Teknik ini digunakan pada penderita yang mengalami cedera kepala, leher maupun tulang belakang. Nah, jadi supaya tidak terjadi cedera yang lebih parah. Kemudian membersihkan jalan nafas, ya. Teknik ini hanya digunakan untuk penderita yang tidak respon, tidak sadar untuk membersihkan benda asing yang masuk ke jalan nafas penderita, ya. Jari telunjuk ditekuk, ya, seperti kait untuk mengambil benda asing yang menghalangi jalan nafas. Kalau ada benda asing, termasuk yang tadi kalau ada lidah itu yang terlipat itu, ya, menutupi jalan nafas.
Sumbatan jalan nafas. Sumbatan jalan nafas umumnya terjadi pada saluran nafas bagian bawah, yaitu bagian bawah laring, tenggorokan, sampai lanjutannya. Umumnya sumbatan jalan nafas ini ya pada penderita yang merespon atau sadar, ialah karena makanan atau benda asing lainnya. Jadi masih ada masih sadar dan mengalami gangguan ya sumbatan. Ya. Sedangkan pada penderita yang tidak merespon, ya biasanya lidah yang menekuk ke belakang yang tadi sering terjadi pada pemain bola yang terjadi benturan ini ya. Lidah menekuk ke belakang sehingga menutupi jalan nafas. Untuk mengatasinya, umumnya menggunakan teknik Heimlich maneuver atau hentakan perut dada. Ya. Nah ini contohnya yang di bawah itu, gambar di bawah itu di hentakan perut dada diangkat gitu ya. Nah, penolong berdiri di belakang penderita, caranya tangan penolong dirangkulkan tepat di antara pusat dan iga penderita. Hentakkan rangkulan tangan ke arah belakang dan atas dan minta penderita untuk memuntahkannya. Lakukan berulang kali sampai berhasil atau penderita menjadi tidak sampai berhasil ya, sampai berhasil berulang, lakukan berulang sampai berhasil ya. Atau penderita menjadi bahkan pada saat penderita tidak sadar itu enggak masalah ya. Ya. Ini yang tidak merespon, bandingkan ini yang tidak merespon. Kalau tadi yang masih merespon ya, bandingkan berita dengan posisi telentang, ya, seperti pada gambar ini. Penolong berjongkok di atas paha penderita, ya, jongkok di situ. Kemudian posisi kedua tumit tangan di atas pusat dan iga, ya, antara pusar dan iga, antara pusar dan iga. Kemudian lakukan hentakan perut ke arah atas sebanyak 5 kali. Periksa mulut penderita. Bila mana terdapat benda asing yang keluar dari mulut penderita, lakukan 2 sampai 5 kali sampai nafas terbuka. Ini biasanya terjadi ya pada saat korban tidak memberikan respon, tidak memberikan arahan, tidak merespon apa yang kita berikan pada korban. Ya. Kemudian Heimlich manuver pada penderita gemukan, ya, ini pada yang gemuk atau wanita yang hamil, itu beda caranya. Penolong berdiri di belakang penderita, posisikan kedua tangan merangkul dada di atas ya. Posisikan kedua tangan merangkul dada penderita melalui bawah ketiak. Posisikan rangkulan tangan tepat di pertengahan tulang dada dan lakukan hentakan dada sambil meminta penderita memuntahkan benda asing yang menyumbat. Lakukan berulang kali sampai berhasil atau penderita menjadi tidak respon atau tidak sadar. Jadi dilakukan beberapa kali sampai dia bisa memuntahkannya. Ya, untuk yang gemukan atau yang hamil. Kemudian pada yang tidak sadar ya, langkah sama dengan Heimlich manuver pada berita tidak sadar, tidak respon di atas, namun posisi penolong berada di samping. Jadi jangan di atas. Kalau tadi kan di atas ya, tapi kalau ini karena ini kegemukan ataupun hamil, wanita hamil, maka berada di samping berita dan posisi tumit tangan pada pertengahan tulang dada ya. Nah, ini sedikit ilmu pertolongan pertama yang Anda bisa lakukan pada korban kecelakaan. Masih ada beberapa teknik-teknik yang bisa kita pelajari lagi. Mungkin itu dulu hari ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.